Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Ma'na la ilaha illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Di buku diktat halaman 40 ya. Kalau yang di PDF halaman 13. Kita sudah terangkan di pertemuan sebelumnya tentang bantahan Syekh rahimahullah ta'ala kepada orang-orang Nasara. Beliau terangkan di situ dari sebab kekafirannya orang-orang Nasara karena mereka meyakini hal yang mengandung kesyirikan pada Nabi Isa alaihissalam. Pada Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang bisa sebutkan 3 keyakinan orang Nasara pada Nabi Isa? Yang pertama apa? Ya, Nabi Isa mereka anggap sebagai anak Allah. Satu. Yang kedua, ya, Nabi Isa mereka anggap sebagai Allah. Allah itu Nabi Isa, gitu. Itu ada ayat-ayatnya. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi Isa itu dianggap satu sembahan dari yang 3. Satu dari yang 3. Jadi diketahui di situ ya dari sebab kesyirikan dan kekafiran orang-orang Nasara. Itu mirip dengan kesyirikan yang ada di kaum musyrikin dari sisi apa? Mereka mencampur ibadah itu kepada selain Allah. Mereka sembah Allah, sembah juga selain Allah. Itu persis dengan kaum musyrikin yang lain. Ya, hanya berbeda yang mereka sembah selain Allah. Kalau di Nasara kan mereka sembah Allah, sembah juga Nabi Isa, sembah juga ibunya, Ruh Kudus. Kalau di kaum musyrikin yang lain, mereka sembah Allah, sembah juga patung, misalnya kan, pepohonan, bebatuan. Ya. Mereka sembah malaikat, orang-orang soleh, para nabi dan rasul. Itu sudah diterangkan ya. Tapi sama semua. Ya. Dilarang oleh Allah, bahkan itu merupakan kesyirikan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Semuanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka jangan kalian berdoa atau beribadah ya kepada sembahan yang lain bersama Allah. Ya. Dipahami ya? Baik. Ini sudah diterangkan dari bantahan pada orang-orang Nasara. Dan masalah yang kedua sudah diterangkan akan jauhnya kaum muslimin dari tuntunan agama Islam. Beliau bawakan hadis sudah kita baca ya. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awalnya. Di sini yang terasing maksudnya apanya ini? Yang di akhir zaman ini akan kembali dalam keadaan asing. Siapa yang tahu? Tuntunannya begitu ya, bukan umat Islam itu sendiri. Kalau umat Islam banyak tersebar, tapi yang terasing itu adalah apa? Tuntunan Islam yang benar ya, itu yang terasing di akhir zaman. Nah, oleh karena itu di sini hendaknya kita banyak-banyak mempelajari ilmu agama Allah, mengamalkannya
agar Islam ini tidak terasing di tengah manusia. Baik. Sekarang kita masuk di masalah yang 10 ya, dari pembahasan buku ini seputar wasiat agar berpegang teguh dengan pokok agama. Ya. Jadi buku panduannya di halaman 40 ya, di diktat itu. Kalau yang di PDF halaman 13. Ya. Dari kata penulis rahimahullah ta'ala, Fallaha Allah ikhwani tamassaku bi asli dinikum awalihi wa akhirihi ussihi wa ra'sihi wa huwa syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Kata beliau, Fallaha Allah. Ini dari peringatan dari Syekh ya. Kalau ada kata-kata seperti ini, Fallaha Allah, artinya ingatlah Allah, ingatlah Allah. Gitu. Di cetakan yang lain dikatakan ya ikhwani. Kalau di sini tidak ada ya-nya, langsung ikhwani. Ya. Jadi kalau diterjemah, ingatlah Allah, ingatlah Allah. Ya. Wahai saudara-saudaraku, tamassaku bi asli dinikum, berpegang teguhlah dengan asal agama kalian. Ya. Awalihi wa akhir, awal dan akhirnya, ussihi wa ra'sihi, yang pondasi dan atasnya. Ya. Wa huwa syahadatu an la ilaha illallah, itulah syahadat la ilaha illallah. Ya. Jadi di sini beliau rahimahullah taala ingatkan kita untuk berpegang teguh dengan dasar agama. Ya. Itulah syahadat la ilaha illallah, tali Allah yang sangat kuat. Ya, itu diterangkan di surah Ali Imran ya, ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, ya, tali agama Allah ya, yang sangat kuat, yang dibahasakan dengan al-urwatul wuthqa, itulah la ilaha illallah. Dan jangan kalian berpecah belah. Ya. Tamassaku bi asli dinikum. Ya, berpegang teguhlah dengan asal agama kalian, awal dan akhirnya. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah awal yang diucapkan oleh seorang muslim dan muslimah. Dia bersaksi akan la ilaha illallah. Ya. Kemudian di akhir kehidupannya juga dia berusaha tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Sudah kita bacakan keutamaan-keutamanya di awal dari pembahasan buku ini. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Di hadis yang lain kata Nabi, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dan dia ilmu akan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam apa? Surga. Jadi awal dan akhirnya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, ini dasar agama kita. Dan juga dia merupakan hal yang lebih tinggi, hal yang paling tingginya. Karena iman itu kan diterangkan dalam hadis ya, riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya, kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Ya, yang paling tingginya itu adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Itu dasar agama dan sekaligus dari hal yang paling teratas dari keimanan, ucapan la ilaha illallah. Ya, dipahami ya? Baik. Jadi dari wasiat beliau rahimahullah taala untuk berpegang teguh dengan syahadat la ilaha illallah. Nah, dengan syahadat
la ilaha illallah, karena dia merupakan pokok agama, ya, awal dan akhirnya, dasar agama kita, dan sekaligus dari puncak agama itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tadi sudah kita baca ayatnya ya, dan hadis yang sudah kita terangkan tadi. Baik. Berikutnya beliau berkata, ya, dari kelanjutan dari pembahasan ini, kata beliau, wa'rifu ma'naha wa hibbu ahlaha waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idina waqfuru bit tawagid, ya, wa'aduhum wa baghidu man ahabbahum aw jadala anhum aw lam yukaffirhum aw qala ma alayya minhum aw qala ma kallafani Allah bihim faqad kadzaba hadza 'ala Allah waftara bal kallafahu Allah bihim wa farada 'alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum walau kanu ikhwanahu wa auladahu. Ya. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala, wa'arifu ma'naha, ya, kenalilah, ketahuilah maknanya, wa hibbu ahlaha, dan cintailah orang-orang yang berla ilaha illallah ini, wa ja'aluhum ikhwanakum, dan jadikan mereka sebagai saudara-saudara kalian, walau kanu ba'idina, walaupun mereka itu jauh, waqfur bit tawagid, dan ingkarilah tagut-tagut. Ingkarilah apa? Tagut-tagut. Nah, wa'aduhum, musuhi mereka, ya. Wa baghidu man ahabbahum, dan bencilah orang yang mencintai mereka, yang mencintai tagut, ya, yang mencintai tagut. Nah, au jadala anhum, atau orang yang berdebat untuk membela tagut tersebut, ya. Awalam yukaffirhum, atau orang yang tidak mengkafirkan tagut, ya. Au qala ma alayya minhum, atau dia berkata, ya, tidak ada kewajiban atasku dari tagut itu untuk diingkari, ya. Ini orang-orang yang menyimpang, ya. Aw qala ma kallafani Allahu bihim, ya. Atau dia berkata, ya, Allah tidak membebaniku untuk mengingkarinya, ya. Maka kata Syekh, faqad kadzaba hadza 'ala Allah, maka sungguh dia telah berdusta, ya, kepada Allah, waftara, dan dia telah mengada-ngada dalam agama ini. Bal kallafahu Allahu bihim, bahkan Allah telah, ya, membebani mereka, wa farada 'alaihi al-kufra bihim, dan mewajibkan atasnya untuk mengingkari tagut, wal bara'ata minhum, dan berlepas diri darinya, walau kanu ikhwanahu aw waladahu, walaupun mereka itu adalah saudara-saudara dia atau anak-anaknya, ya. Jadi di sini beliau terangkan kepada kita di kalimat-kalimat yang telah kita bacakan tadi itu, penjelasan dari konsekuensi la ilaha illallah. Jadi beliau ulangi lagi di sini, ya, beliau ingatkan. Jadi seorang ketika dia sudah mempelajari makna la ilaha illallah, dia kenal maknanya, dia ilmui, ya, dia sudah tahu kalimat ini kan punya dua rukun, ada penafian dan penetapan, ya. Kemudian dia tahu juga dari syarat-syaratnya, konsekuensinya kan sudah kita terangkan, ya. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Saya masih ingat? Hah? Syarat la ilaha illallah ada berapa? Sudah kita bahas di awal pembahasan. Ayo. Hanya 3? Kurang itu. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Sembilan, terlalu banyak. Ada berapa? Ada 8 syarat la ilaha illallah. Sudah kita bahas. Yang pertama, dia harus
ilmui, ilmun. Yang kedua, yakin, ilmun yakinun. Yang ketiga, ikhlas, ya. Yang keempat, sidik, ya. Jujur, tulus, ya. Sungguh-sungguh, sama artinya, ya. Yang kelima, mencintai, kalimat itu. Yang keenam, tunduk, ya, terikat. Yang ketujuh, ya, menerima kalimat tersebut. Dan yang kedelapan apa? Ya, dia mengingkari segala yang disembah selain Allah. Itu kan digabung dalam dua bait syair, sudah kita baca, ya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Itu dia hafal dua bait syairnya. Ya. Wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Kalau sudah hafal dua bait syair ini, akan hafal dari syarat la ilaha illallah. Ya. Nah, di sini boleh singgung sedikit di antara syarat-syarat tadi itu, walaupun tidak semua, ya. Kata beliau, kenalilah maknanya. Ya, itu kan kalau kita paham ilmunya, maka kita tahu apa maknanya. Cintai pelakunya. Ya, ini kan ada isyarat. Kita mencintai la ilaha illallah dan mencintai apa? Orang yang berla ilaha illallah. Jadikan mereka sebagai saudara-saudara kalian, walaupun mereka jauh. Ya, mungkin mereka bukan keluarga kita, bukan tetangga kita, bukan satu suku dengan kita misalnya, kan? Ya, atau mungkin bukan satu negara dengan kita. Tapi ketika mereka berla ilaha illallah, kita cintai mereka. Nah, dipahami, ya? Kata beliau, walau kanu ba'idina, walaupun mereka jauh, ya, tinggal di belahan bumi yang lain, misalnya, kan? Sepanjang mereka muslim, berla ilaha illallah, kita cintai. Ya. Jangan dibenci. Dipahami, ya? Baik. Karena kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Sungguh orang-orang beriman itu adalah apa? Bersaudara. Walaupun berbeda bangsanya, berbeda sukunya, berbeda, ya, dari kedudukannya di masyarakat misalnya, sepanjang mereka muslim, orang yang beriman, semuanya apa? Bersaudara. Iya. Dipahami, ya? Dulunya para sahabat itu, orang-orang Arab sebelum Islam datang, mereka bermusuhan, ya. Ya, saling berperang. Itu kerjanya orang-orang Arab di masa dahulu. Ya. Tapi ketika Islam datang, Nabi satukan mereka dengan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Itu diterangkan di surah Ali Imran, ya. Ayat 103 tadi itu. Ya, surah Ali Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan, ketika dulunya kalian itu saling bermusuhan. Ya, fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah, ya, mengikat hati-hati kalian. Menjadilah kalian, ya, orang-orang yang bersaudara. Ya. Dipahami, ya? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan dulunya kalian, kata Allah, sudah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah selamatkan kalian. Ya. Karena permusuhan itu mengantar kepada apa? Neraka. Ya, dipahami, ya? Nah, dengan kalimat la ilaha illallah mereka disatukan. Ya, mereka disatukan. Berikutnya kata beliau, waqfuru bit tawagid. Ya. Ingkarilah tagut-tagut. Ya, tagut-tagut kita akan terangkan nanti di kitab yang ketiga, ya. Jadi setelah buku ini kan ada kitab makna tagut. Ya, intinya tagut itu kan segala yang disembah selain Allah. Itu yang dikatakan apa? Tagut. Apakah dia syaitan atau patung-patung, berhala-berhala, ya, yang disembah selain Allah,
Ya, itu yang dikatakan apa? Tagut. Akan datang rincian nanti di kitab yang ketiga setelah buku ini. Musuhi mereka, ya. Benci kepada mereka, dan bencilah orang yang mencintai mereka. Ini kan lawan dari cinta tadi kan. Jadi seorang yang berla ilaha illallah, dia cintai kalimat itu, dia cintai orang yang berla ilaha illallah, dia jadikan saudara-saudara mereka. Nah sebaliknya, lawannya dia benci tagut, yang dia membenci orang yang cinta kepada tagut, ya. Atau dia berdebat untuk membela tagut tersebut, itu dibenci semuanya, jangan dicintai. Dipahami ya? Nah, bikin pula dia benci orang-orang yang tidak mengkafirkan tagut, ya. Atau orang yang berkata tidak ada kewajiban atasku untuk mengingkari tagut. Ini orang-orang yang tidak mau pusing, ya, dalam beragama, ya. Padahal itu diwajibkan untuk mengingkari tagut. Nanti kita akan terangkan di kitab yang ketiga ya. Nah, atau ada yang berkata Allah tidak membebaniku untuk mengingkari tagut. Ini kedustaannya kata beliau. Bahkan sebaliknya Allah telah memberikan beban kepadanya untuk mengingkari tagut dan mewajibkan untuk mengingkari tagut tersebut, berlepas diri dari mereka. Ya, walaupun itu dari saudara-saudaranya atau anak-anaknya. Ini diterangkan di akhir surah Al-Mujadilah ya. Ya. Kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Kata Allah, engkau tidak akan dapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu saling cinta mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, dirinci di situ, walaupun dia ayah-ayahnya, anak-anaknya, tidak boleh kita mencintai mereka. Dari orang-orang Yahudi misalnya, orang Nasara, kaum musyrikin, ya, tidak boleh kita mencintainya. Ini prinsip agama ya. Ini prinsip agama. Ya. Jangan tertipu dengan slogan-slogan di masa kini ya, yang terlalu menggampangkan kata-kata toleransi. Ya. Toleransi itu di masalah dunia. Dibedakan itu ya. Toleransi hidup rukun dalam suatu negeri, beragama, banyak agama di situ, itu di masalah dunia. Adapun di masalah agama, tidak ada toleransi. Ya, tidak ada toleransi. Yang dibedakan itu ya kalimat itu. Ya. Seperti contoh misalnya ya, dulu di Madinah, ya, di kota Madinah di masa itu ada 3 suku orang Yahudi besar, hidup bersama Nabi SAW dan para sahabat. Ya, mereka tidak dizalimi orang-orang Yahudi ini. Nanti mereka membuat kekacauan, baru mereka diusir dari kota Madinah. Di masalah-masalah dunia, masalah muamalah, ya tidak ada masalah dia berbuat baik. Tapi jangan dia cinta. Jangan dia Dia cinta orang-orang kafir. Ya. Ini yang salah dipahami ya. Dibedakan di sini kalimat berbuat baik dan mencintai. Sama tidak? Beda itu, beda ya. Ya. Dia cinta dan berbuat baik, itu beda. Dia berbuat baik belum tentu dia cinta. Ya. Kepada orang itu misalnya kan. Baik. Itu diterangkan di surah Al-Mumtahanah ya, ayat ke-8. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian ya
kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Apa yang tidak dilarang di situ? Yaitu kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir, ya. Berlaku adil kepada mereka, tapi dengan syarat tadi, orang kafir itu tidak memerangi kaum muslimin dan mereka tidak mengusir kaum muslimin dari tempat-tempat mereka. Iya. Dipahami ini ya? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai yang berlaku adil. Ya. Misalnya ada tetangga ya. Dia non muslim misalnya. Dia kafir, mungkin Yahudi atau Nasara. Ya. Itu kan ada hak dalam agama kita kan, sebagai apa? Tetangga. Tidak boleh kita zalimi dia. Ya. Ada hak sebagai tetangga. Nah, ada tamu misalnya orang kafir masuk ke rumah. Itu kan ada kewajiban kita menjamu apa? Tamu, berbuat baik. Hanya bukan berarti kita cinta kepada dia. Dibedakan ya? Ya. Kita benci orang kafir, tapi bukan berarti kita apa? Menzalimi mereka. Ya. Berlaku adil, berlaku baik, itu hal yang tidak ada masalah. Itu yang namanya toleransi. Ya. Hanya yang dilarang itu dalam masalah agama. Dalam masalah apa? Agama. Kalau dalam masalah agama tidak ada yang namanya apa? Toleransi. Itu tadi yang beliau katakan. Ya, kita benci mereka, walaupun mereka itu dari saudara kita. Ya, dari anak-anak kita misalnya, kata Syekh. Sepanjang mereka kafir kepada Allah, maka tidak boleh kita cintai. Tapi tidak dilarang kita berlaku apa? Berlaku baik, berbuat adil kepada mereka. Nah, di sini memang ada dua sudut manusia yang menyimpang ya. Ada yang ekstrim, ada yang apa? Yang menyepelekan. Dua-duanya ini dari jalan syaitan. Dari jalan apa? Syaitan. Ya. Orang ekstrim itu kalau dia lihat misalnya orang yang berbuat baik kepada orang kafir, sudah mereka bilang itu orang kafir juga. Ya, itu orang ekstrim. Ya. Ada orang yang menyepelekan, dia bergampangan cinta mencintai dengan orang kafir. Ya, jalan bersama misalnya kan. Ya. Jadikan sahabat dekatnya. Ini orang-orang yang apa? Yang bergampangan. Kalau dia pertengahan, yang kayak tadi, dia berbuat baik, tapi dia tidak cinta kepada orang kafir tersebut. Dia benci. Itu jalan Islam. Itu jalan apa? Islam. Dipahami ini ya? Baik. Ya. Di akhir dari pembahasan beliau ingatkan juga, kata beliau rahimahullah taala, "Fallaha Allah tamassaku bi asli dinikum la'allakum talqawna rabbakum la tusyrikuna bihi syai'a. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis sholihin." Ingatlah Allah kata beliau. Berpegang teguhlah dengan agama kalian. Ya, agar kalian berjumpa dengan Rabb kalian dalam keadaan apa? Tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Kata beliau, Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Walhiqna bis sholihin, dan ikutkanlah kami ya bersama orang-orang yang apa? Yang soleh. Jelas ini ya. Ini doa diambil dari perkataan Nabi Yusuf alaihissalam akhir surah Yusuf. Nanti lihat ya di ayat ke 101. Mirip doanya ini. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan ikutkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Bersama orang-orang yang apa? Yang soleh. Nah, perhatikan ini doa ya. Ini ada pelajaran yang sangat indah sekali. Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan doa ini di akhir dari kisah kehidupan beliau di surah Yusuf. Setelah beliau menjadi raja, berkuasa di Mesir,
beliau ucapkan doa ini. Ya. Di sini ada pelajaran kata para ulama, seorang itu kalau dia bagus tauhidnya, ya, maka dia akan senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan apa? Muslim dan diikutkan bersama orang-orang yang soleh. Mirip juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah ya, ayat 133. Kata Allah, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata Allah, apakah kalian menjadi saksi tatkala kematian menghadiri Nabi Yakub? Ini perhatikan kisah Nabi Yakub di akhir kehidupannya dari ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelahku? Setelah aku meninggal, apa yang kalian ibadahi? Apa kata anak-anaknya? Ya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ya, kami menyembah sembahanmu dan sembahan ayah-ayahmu. Ya, yaitu sembahan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Sembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Itu di surah Asy-Syu'ara ayat 83. Beliau berkata, Rabbi habli hukman. Wahai Rabbku, berikanlah aku apa? Hikmah, dan ikutkanlah aku bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang soleh. Ya. Nah, diperhatikan ini ya, ini doa yang sangat indah dari para nabi dan rasul, dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, itu mirip. Dan kita kan diwasiati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Kata Allah, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Jadi diingatkan seperti itu. Inilah dari hal yang senantiasa diminta kepada Allah. Tapi ingat ya, orang-orang yang bisa seperti ini, itu ketika dia sudah punya tauhid. Dia sudah punya apa? Tauhid yang benar. Itulah tadi Syekh ingatkan kepada kita lagi. Ya. Kenali mana la ilaha illallah. Amalkan konsekuensinya tadi, syarat-syaratnya, agar kalian bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan apa? Tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Baru ditutup dengan apa? Dengan doa. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan ikutkanlah aku bersama dengan orang-orang yang apa? Yang soleh. Itu dari contoh orang yang bertauhid seperti itu, dari prinsip kehidupannya. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari sebagian pembahasan-pembahasan yang diingatkan oleh Syekh rahimahullah taala. Satu pembahasan lagi kita akan terangkan dari akhir pembahasan buku ini. Beliau akan terangkan perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang. Ini juga sudah kita bahas sebenarnya ya di kitab yang pertama. Yang di sini beliau ingin membahasakan dengan bahasa yang lain, dengan bahasa yang lebih luas dari apa yang sudah kita pelajari di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Jelas ya? Baik. Dibedakan tadi gitu ya, mana-mana toleransi itu ya, ini yang salah dipahami oleh banyak orang. Mereka sembah apa? Patung, toleransi tidak apa-apa. Tolong menolong juga di situ. Itu bukan toleransi begitu ya. Toleransi itu di masalah dunia saja. Jangan campur adukan dengan masalah agama. Itu namanya apa? Toleransi. Ya, berbuat baik saja bukan berarti kita apa? Cinta mencintai, tolong menolong dalam peribadahan ya, mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita ya.
Itu kan ada pasalnya itu. Seorang bebas memeluk agama masing-masing. Ya. Jadi jangan dipaksakan orang. Ya. Dia harus ikut agama, misalnya kesyirikan, ya, tolong menolong dalam kekafiran misalnya. Prinsip agama kita jelas, dipahami ya. Itu yang kita pelajari. Nah, dan jangan dicampur baurkan tadi antara perkara agama dengan perkara apa? Perkara dunia. Ya. Ayo silakan. Bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat agama lain di tengah-tengah muslim? Siapa yang seharusnya mungkin secara mungkin mereka harusnya di komunitas, tapi dia merayakan di tengah-tengah kaum muslim. Baik, masalah perayaan agama non-muslim ya, dirayakan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu kan ada banyak sudut dibahas itu sebenarnya ya. Dan kita bicarakan sekarang masyarakat secara umum ya. Ya. Kalau dia masyarakat secara umum, dia jangan menyaksikan perkara itu. Itu yang pertama. Sifat orang yang beriman kan diterangkan dalam Al-Quran. Walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka ini orang-orang yang tidak menyaksikan hal yang palsu. Yang palsu ini banyak penafsiran. Kesyirikan, kekafiran, bid'ah, dosa maksiat. Gitu ya. Nah. Jadi kita tidak menyaksikan, tidak menonton. Dipahami ya? Ikut serta di situ. Tolong menolong. Tidak boleh ya? Itu ketika ada perayaan orang kafir dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga dari musibah dan malapetaka. Karena adanya kesyirikan, adanya kekafiran di suatu daerah itu mengundang apa? Musibah malapetaka. Mungkin segera itu dari akhir majelis kita. Sudah waktu ya. Nah, jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.